Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, kami bertiga pada kesempatan kali ini di dalam ruang ini berkumpul dalam rangka melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Pada kesempatan kali ini saya Asti Wulandari berperan sebagai observer, kemudian rekan saya Dan saya Ridho Budi Utomo berperan sebagai coach. Dan saya Mukhlisin berperan sebagai kunci. ya. Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan praktek kucing pada siang hari ini, perlu kita diskusikan mengenai rubrik penilaian pada sesi demonstrasi kontekstual ini, yang mana pada diskusi ini dalam percakapan kucing itu harus memuat prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu ya Pak Rindo, Ya. Pak Lisin. Siap, Ibu. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini Pak Rindo, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan kucing yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Pak Rindo, menurut Pak Rindo, praktek kucing apa yang ingin dikembangkan dalam kucing pada kali ini? Ini Bu, pada kesempatan ini nanti saya ingin melaksanakan praktek kucing dengan menggunakan alur percakapan Tirta seperti itu Ibu. Ya. Kemudian Pak Rindo, menurut Pak Rindo, bagian kompetensi mana yang secara spesifik nanti akan Pak Rindo kembangkan? Dengan coaching yang menggunakan alur percakapan Tirta tadi yang nanti saya ingin laksanakan, saya ingin spesifik mengembangkan yang pertama pada diri saya sendiri dulu selaku coach. Saya ingin mengembangkan, saya bisa mindfulness, saya bisa hadir sepenuhnya terhadap begitu juga kunci saya juga bisa hadir sepenuhnya. Yang kedua, saya bisa mengidentifikasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan harapannya setelah itu kunci bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kunci. Mungkin seperti itu harapan dari saya, Bu. Ya. Menurut Pak Rindo, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diperoleh Pak Rindo apa? Indikatornya dengan harapan tadi saya bisa melaksanakan dengan baik, menjadi pendengar dengan baik, terus kunci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Itu merupakan indikator keberhasilan saya nanti saat saya melaksanakan kunci. Demikian ya. Baiklah, demikian tadi pertanyaan awal saya untuk melaksanakan kegiatan kucing pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Rindo dan Pak Mukhlisin untuk melaksanakan praktek kucing. Monggo. Selamat pagi Mas Lisin. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Lisin?
Selamat pagi Pak, Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabar Pak Guru hari ini? Alhamdulillah sehat juga Mas Lisin. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan, kita semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Mas Lisin, hari ini tadi ini sedang apa tadi? Sedang bermain atau bagian apa? Sedang bermain Pak. Oh iya, misalnya ini kita ngobrol dulu sama Pak Guru sebentar. Apakah Mas Lisin bisa atau bagaimana ya? Iya Pak, mau Pak. Oh ya, terima kasih Mas Lisin. Ada pada kesempatan ini ada beberapa yang ingin kita bicarakan bareng seperti itu Mas Lisin. Mas Lisin, saya mengamati Mas Lisin beberapa hari ini Pak Guru perhatikan Mas Lisin tidak berangkat sekolah pada mata pelajaran agama Islam. Kenapa Mas Lisin? Mungkin bisa dijelaskan pada Pak Guru Mas Lisin. Iya Pak, benar Pak. Saya memang beberapa kali tidak berangkat sekolah Pak pada saat jam pelajaran agama Islam Pak. Saya tidak berangkat. Memang kenapa Mas? Kalau tidak berangkat sekolah pada jam mata pelajaran agama Islam, Mas Lisin bisa cerita kepada Pak Guru. Pak, saya takut Pak pada saat pelajaran agama Islam Pak. Harapan saya pertemuan ini nanti Pak Guru bisa memberi solusi Pak. Mas Lisin tadi bilang takut, seperti itu nggih? Iya. Kenapa Mas? Kok Mas Lisin takut? Saya tidak bisa pelajaran agama Pak. Tidak bisa, dan Mas Lisin merasa takut. Terus tadi punya harapan hari ini apa tadi Mas Lisin? Harapannya setelah kita kumpulin tadi bisa menemukan Solusi Pak. solusi dari Mas Lisin yang takut berangkat sekolah karena pelajaran agama tadi gitu nggih? Iya Pak. Bisa diceritakan Mas Lisin, tadi Mas Lisin bilang takut, kok takutnya itu kenapa gitu Mas Lisin? Saat pelajaran itu saya tidak bisa mengikuti Pak, selalu ketinggalan Pak dari teman-teman. Apalagi kalau pelajaran agama itu pas menghafal Pak. Saya baru menghafal, baru 1-2 menit terus lupa lagi Pak, itu Pak. Saya jadi takut Pak. Kalau teman-teman Mas Lisin? Semuanya bisa Pak, tapi ada yang juga tidak bisa, tapi lama-lama juga bisa Pak. Oh, jadi masalahnya Mas Lisin tadi takut berangkat sekolah karena takut pelajaran agama, tidak berangkat sekolah karena takut tidak bisa pelajaran, apalagi menghafal gitu ya Mas Lisin. Betul Pak. Saya mau tanya, saat pelajaran yang lain, apakah Mas Lisin aktif dan bisa atau bagaimana? Bisa cerita soal itu? Ya, sebetulnya saya juga khawatir Pak dengan sikap yang saya beberapa kali tidak berangkat sekolah itu Pak. Jadi saya khawatir sekali lah. Nanti saya akan jadi apa, jadi bagaimana? Oh iya, sebenarnya Mas Lisin juga khawatir kalau tidak berangkat ya. Nah, saya mau tanya lagi, dengan kekhawatiran tadi, apakah ada pengalaman cerita lagi dari yang lainnya? Misalnya yang pada mata pelajaran yang lainnya itu tetap aktif atau sama seperti pelajaran agama atau bagaimana Mas? Iya Pak, kalau pas pelajaran olahraga Pak, matematika yang lain, pelajaran yang lain, saya aktif terus Pak, kecuali pelajaran agama. Kenapa kok kalau pelajaran yang lain kok aktif berangkat sekolah Mas Lisin? Nah, karena saya bisa mengikutinya Pak kalau pelajaran itu. Setelah Mas Lisin aktif pelajaran selain agama, bisa mengikuti, Mas Lisin bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Nah, kalau agama tadi, takut, tidak berangkat, gitu ya, dan jadi tidak bisa. Ada enggak yang bisa diambil dari misalnya Pak Lisin tadi sudah bagus saat pelajaran yang lainnya berangkat, aktif dan bisa. Ada enggak Pak, misalnya Mas Lisin bisa bercerita? Ya, saya selalu aktif belajar Pak. Yang penting, Pak. Selalu aktif belajar. Selain pelajaran sekarang, Pak itu tadi sudah bisa menangkap Mas Lisin pelajaran olahraga, pelajaran matematika, bahasa Indonesia. Wah, bagus sekali Mas Ikro. Tadi sudah cerita pengalamannya saat pelajaran selain pelajaran agama Islam. Tadi aktif, contohnya aktif pelajaran saat olahraga, saat matematika, saat bahasa Indonesia. Nah, ada lagi tidak
Mas Lisin, selain aktif dan senang di pelajaran selain agama, mungkin bisa cerita pengalamannya yang lain, baik di sekolah maupun di rumah Mas Lisin. Iya Pak, dulu di rumah saya sering belajar naik sepeda Pak, supaya bisa lancar naik sepeda. Oh, di rumah sering belajar naik sepeda. Iya. Dari belajar naik sepeda itu berapa kali mungkin Mas Lisin belajarnya? Berkali-kali Pak, sampai saya jatuh kaki saya sakit Pak, sampai jatuh ke kalengan saya Pak. Setelah berlatih berkali-kali, apa yang didapatkan Mas Lisin? Saya sekarang udah lancar Pak. Sudah lancar sekarang? Dengan latihan berkali-kali tadi sampai masuk jurang gitu. Sakit juga ya Mas Lisin? Sakit Pak. Wah, berarti dengan tadi Mas Lisin cerita pengalamannya selain pelajaran agama, belajar bahasa Indonesia senang, olahraga senang, di rumah senang belajar naik sepeda supaya bisa apa pengalaman mungkin yang bisa Mas Lisin ceritakan ke saya terkait dengan masalah tadi Mas Lisin saat di sekolah kok takut berangkat sekolah. Ya, menurut saya dengan belajar atau melakukan sesuatu yang sering itu sekarang bisa lancar. Bisa diulangi sekali lagi Mas Lisin apa tadi? Ya lancar Pak, kalau saya belajar terus itu bisa lancar. Dengan belajar terus, dengan aktif bisa lancar gitu Mas. Ya. Contohnya tadi pelajaran yang lain selain agama, terus naik sepeda gitu tadi Mas Lisin. Nah, bagus sekali Mas Lisin. Menurut cerita dari Mas Lisin tadi, Pak Guru sangat mengapresiasi dari jawaban-jawaban Mas Lisin, terus kenapa tadi tidak berangkat sekolah karena takut. Apa pelajaran dari Mas Lisin kalau dikaitkan dengan tadi takut berangkat sekolah? Apa hikmahnya dikaitkan dengan pengalaman yang lain Mas Lisin? Ya, saya bisa naik sepeda Pak. Bisa naik sepeda. Mungkin selain naik sepeda, kalau dengan tadi pelajaran, Saya senang sekali Pak, karena apa namanya yang sudah saya lakukan, saya bisa lancar Pak. lancar. Dengan melakukan sering bisa lancar. Terus ke pelajaran Mas Lisin, pelajaran agama tadi kan takut. Iya. Karena dengan sering jadi lancar, terus kalau pelajaran agamanya bagaimana Mas Lisin? Ya, saya akan mengikuti belajar agama Pak. Ingin mengikuti yang bagaimana Mas Lisin? Ya masuk sekolah Pak. Masuk sekolah yakin Mas Lisin? Iya Pak. Oh, oke, yakin ya? Iya. Tos dulu. Oke, saya tunggu kalau yakin ingin aktif berangkat sekolah lagi. Mulai kapan Mas Pak, Lisin? besok Pak, minggu depan Pak. Minggu depan saat pelajaran agama Ya. akan berangkat. Ya. Oke, terima kasih Mas Lisin, bagus sekali. Pak Rinto sangat senang dengan capaian diskusi kali ini. Terus komitmen Mas Lisin apa untuk menunjang tadi pengen aktif berangkat pelajaran agama Islam? Saya nanti akan minta bantuan pada ibu saya Pak dan bapak saya Pak. Kenapa kok ingin minta bantuan ibu bapak? Karena untuk mengingatkan saya dan nanti berangkatnya biar diantar Pak. Berangkat diantar? Iya Pak. Kenapa kok berangkatnya biar diantar? Iya, saya tambah percaya diri Pak nanti Pak. Oh Biar gitu. diantar. Ya, ya. Dan ingin berangkat diantar orang tuanya supaya tidak takut lagi gitu kan? Dan aktif tadi seperti itu Mas? Iya, iya Pak. Oke, terima kasih Mas Lisin, itu ide yang cemerlang. Iya, Pak. Orang tua Mas Lisin, kira-kira bagaimana kalau Mas Lisin nanti menjadi berangkat sekolah, minta diantar, Mas orang tuanya bagaimana? Dan nanti senang Pak. Oh iya. Senang. Pak Guru juga senang, orang tua senang. Harapannya nanti setelah Mas Lisin tadi aktif, semangat bisa menjadi bisa dan lancar gitu ya Mas Lisin. Iya. Seperti pelajaran agama lain, seperti naik sepeda tadi ya. Terima kasih Mas Lisin, kiranya diskusi kita seperti itu Mas Lisin. Iya. Apakah mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan ke Bapak? Cukup Pak. Cukup, terima kasih Mas Lisin atas waktunya. Pak Guru berharap setelah ngobrol ini tadi Mas Lisin menemukan solusinya tadi benar-benar bisa melaksanakan dengan baik. Harapannya Mas Lisin bisa menjadi siswa yang sehat, cerdas, pintar, soleh-solehah gitu ya Mas Lisin? Oke, kiranya cukup. Pak Rinto akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Ya, baiklah Pak Rinto dan Pak Lisin,
praktek kucing yang sangat luar biasa sekali. Kali ini kita langsung saja meneruskan percakapan kita tadi ya Pak Rindo, sebelum ada kegiatan kucing tadi. Pak Rindo, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan mengenai praktek kucing yang baru saja Pak Rindo laksanakan tadi. Siap Pak Rindo? Siap Ibu. Menurut Pak Rindo, apa saja sih yang sudah dilakukan pada saat melakukan kucing yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, terima kasih Ibu. Di sini tadi saya sudah melaksanakan praktek kucing dengan harapan tadi di awal adalah saya bisa melaksanakan praktek kucing dengan alur tirta, dengan alur percakapan tirta, dan indikator yang ingin saya capai adalah saya bisa melaksanakan untuk hadir sepenuhnya, mindfulness, termasuk juga yang saya kunci bisa hadir sepenuhnya, terus saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan pemanik yang berbobot sehingga kunci dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan alhamdulillah menurut saya tadi sudah berjalan dengan baik Ibu, walaupun ada mungkin sedikit kendala. Terkadang saya sendiri selaku coach kadang ada yang tidak sabar, tapi alhamdulillah kalau secara umum menurut saya sudah berjalan dengan baik itu. Ya, baiklah Pak Rindo dan Pak Lisin. Di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terkait dari praktek kucing yang Bapak berdua laksanakan tadi. Proses kucing sudah berlangsung dengan baik, yaitu sesuai dengan prinsip kucing, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tadi sudah terlihat coach dan kuci bekerja sama dengan baik, saling terbuka dan saling melengkapi. Coach juga sudah berupaya dengan kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Rindo pada awal praobservasi tadi ya, ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan dari coach juga bisa menuntun kuci sehingga kuci bisa menemukan ide atau gagasannya untuk mencari solusi dari masalahnya sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan yang sudah tampak, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semuanya sudah tampak. Dan akhirnya kuci bisa menemukan solusinya, yaitu kuci menyadari jika kita aktif dan rajin, maka kita akan menjadi bisa dan lancar. Begitu. Itu tadi hasil pengamatan saya Pak Rindo dan Pak Lisin. Masih ada satu pertanyaan lagi Pak Rindo. Ya, Bu. Menurut Pak Rindo, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan selain dari tadi praktek kucing yang sudah dilaksanakan, saya ingin mengidentifikasi lagi Bu, menggali pengalaman-pengalaman yang diceritakan lagi untuk memantapkan solusi yang sudah ditemukan tadi, seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Demikian tadi ya praktek kucing kita pada kali ini. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Semoga praktek kucing pada hari ini bisa membawa manfaat bagi Amin. kita semua. Amin. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu.